Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Rekayasa Perangkat Lunak akan menjelaskan tentang software arsitektur dan estimasi import untuk aplikasi QuickBank. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, yaitu Teza Alfian, lalu Raga Loherunisa, Lilis Cahyanti, dan M. Hardon. Nah, pembahasannya itu adalah yang pertama itu general arsitektur ya, import. Pengertiannya adalah sebuah proses untuk mendefinisikan struktur dari suatu aplikasi yang dapat memenuhi seluruh kriteria dari sisi teknis dengan mempertimbangkan kualitas seperti performance, quality, dan manageability. Tujuan dari software arsitektur adalah menciptakan suatu jembatan antara kebutuhan bisnis dengan kebutuhan teknis melalui use case yang sudah dibuat dan menemukan cara bagaimana untuk mengimplementasikan use case tersebut. Pertama, general arsitektur ya. Ini adalah gambaran dari general arsitektur untuk aplikasi QuickBank. Jadi ada 4 presentation layer, service layer, data layer, dan external system. Nah, di presentation layer itu ada Android dan iOS, lalu service layer backend dan front end. Backend menggunakan Golang dan front end menggunakan Flutter. Data layer, database itu menggunakan SQL. Untuk external systemnya itu menggunakan jasa API dari bank lain dan API dari e-wallet. Nah, lalu untuk front end, ini adalah front end atau gambaran tampilan tentang antarmuka aplikasinya QuickBank. Ini adalah gambaran dari registrasi dan login. Lalu ini adalah gambaran untuk dari beranda, lalu data kartu, profil, dan histori transaksi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Hardon. Baik, bagian selanjutnya adalah back-end. Next. Jadi back-end ini adalah segala hal yang berhubungan dengan server, misalnya pada situs atau cloud dan database. Dalam pembuatan aplikasi ini, rencananya kelompok kami akan menggunakan MySQL sebagai penyimpanan dan Android Studio sebagai alat untuk menjalankan aplikasinya. Dengan data modelnya seperti gambar yang tertera pada slide ini. Oke, selanjutnya. Kemudian estimasi effort akan dijelaskan oleh Galuh dan Lilis. Oke, baik. Bisa di next slide. Pembahasan selanjutnya tentang use case point atau UCP. Nah, UCP ini merupakan sebuah teknik estimasi software yang digunakan untuk memperkirakan ukuran sebuah software dalam proyek pengembangan software. UCP ini digunakan ketika model UML dan rencana umum pengadaan digunakan untuk desain pengembangan software. Nah, UCP ini juga digunakan berdasarkan requirement dari sistem yang digambarkan dalam sebuah UML use case. Ukuran software dihitung berdasarkan unsur-unsur apa saja yang ada pada use case dengan memperhitungkan pertimbangan teknis dan lingkungan. Jadi untuk proyek software, UCP dapat digunakan untuk menghitung estimasi usaha untuk sebuah proyek. Oke, next. Nah, berikut ini langkah-langkah untuk perhitungan delay effort pembuatan software QuickBank menggunakan use case point. Yang pertama, hitung estimasi biaya software dengan mendefinisikan use case-nya terlebih dahulu, karena estimasi nilai effortnya didapatkan dari hasil analisis use case. Nah, dari use case tersebut kemudian akan dihitung jumlah use case, transaksi, dan aktornya. Berikut ada gambar dari use case tersebut. Oke, next.
Kemudian yang kedua, mendeskripsikan dan menghitung jumlah transaksi dalam use case serta type aktornya. Nah, di sini ada tabel di mana menjelaskan tentang kode use case, judul use case, aktor, tipe, precondition, dan main success scenario. Oke, next. Yang pertama itu ada judul use case login, kemudian untuk tabel yang kedua ada judul use case pilih transaksi. Oke, next. Next lagi. Nah, di sini ada judul use case top up, di mana aktornya ada user dan tipenya itu isi. Oke, next. Nah, jadi ada 3 tabel yang tadi dianalisis. Kemudian yang ketiga itu melakukan analisis nilai effort dengan metode use case point. Nah, hasil use case point ini didapatkan dengan mengalihkan unadjust use case point atau UCP dengan technical complexity factor atau TCP dan environment complexity factor. Nah, persamaannya bisa dilihat dalam slide. Kemudian, UCP ini diperoleh dari penjumlahan unadjust actor weight dengan unadjust use case weight. Dan persamaannya bisa dilihat dalam slide. Oke, next. Nah, di sini ada UAW, di mana merupakan bagian pengidentifikasian dan pengklasifikasian jenis aktor dari use case diagram, di mana bisa diambil total UAW-nya, yaitu bobot dikali jumlah aktornya bernilai 3. Oke, next. Kemudian ini ada UCW yang menunjukkan kompleksitas use case yang diukur dari jumlah transaksi dalam sebuah use case. Di mana di sini totalnya dapat bobot dikali jumlah use case-nya menghasilkan 40. Nah, di sini untuk menghitung UCP, yaitu menggunakan persamaan UCP sama dengan UW ditambah UCW, yang hasilnya 43. Oke, next slide. Oke, baik, Lilis. Oke, selanjutnya adalah Technical Complexity Factor atau TCF. Itu menunjukkan faktor-faktor yang berkontribusi atas kompleksitas teknis yang akan dihadapi ketika mengembangkan software. Jadi masing-masing faktor itu nanti diberi nilai antara 0 sampai dengan 5. Dan 0 itu menunjukkan bahwa faktor teknis tersebut tidak relevan dengan sistem yang akan dikembangkan. Sedangkan 5 berarti faktor teknis tersebut sangat relevan dan esensial dengan sistem yang akan dikembangkan. Untuk persamaannya adalah sebagai berikut. Oke, next. Nah, untuk tabel dari TCF bisa dilihat dari slide tersebut. Next. Ini juga lanjutannya. Nah, selanjutnya adalah ECF. Itu merupakan faktor yang diterapkan untuk memperkirakan ukuran software dengan menghitung pertimbangan lingkungan pada sistem. Jadi, ECF itu ditentukan dengan menetapkan skor antara 0 sampai dengan 5 pada setiap 8 environment factor. Dan environment factor itu digunakan untuk memperoleh nilai ECF dengan persamaan di bawah itu. Next. Nah, selanjutnya itu merupakan tabel dari ECF sendiri. Selanjutnya untuk hitungannya adalah UCP itu merupakan WCP dikali dengan TCF dikali ECF. Sedangkan estimasi nilai effort atau usaha itu selanjutnya mengubah nilai use case point atau UCP yang telah didapatkan menjadi nilai effort, yaitu hour of effort. Maka nilai UCP harus dikalikan dengan nilai staff dikurangin hour per use case point berdasarkan teori Karner. Karena memberikan pilihan nilai pengali atau FHM antara 20 atau 28. Misalnya digunakan 20, maka persamaannya adalah sebagai berikut.
Untuk tabelnya bisa teman-teman lihat di slide tersebut. Dan yang terakhir, total secara keseluruhannya itu membutuhkan antara waktu dan biaya. Waktunya adalah 35 hari, sedangkan biayanya adalah Rp37.018.485. Oke, Dan mungkin selanjutnya itu. Kepada moderator, kepada Teza dipersilahkan. Ya, mungkin itu penjelasan dari kelompok kami tentang software arsitektur dan estimasi import untuk bank. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.